Salam Rahayu, Om Swastiastu, salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lama tidak membuat konten yang panjang. Ini saya akan mencoba, apa yang dicoba, yaitu pengalaman diri. Pengalaman diri itu ya kenyataan yang dialami pada diri. Nah, itulah yang namanya identitas diri. Identitas diri atau identitas dalam diri, bukan identitas luar diri. Kita dilahirkan di dunia ini, yang kita gali itu yaitu tentang diri atau identitas bawaan pada diri, yang bukan identitas luar diri. Misal banyak hal identitas luar diri, yaitu nama, pemberian dari orang tua, ya kita hargai. Karena apa? Karena orang tua memberi nama itu merupakan suatu identitas luar diri. Bagaimana orang tua ibaratnya memberikan suatu, katakanlah, panggilan pada diri. Namun pada dalam diri sebenarnya itulah hakiki, hak dasar pada diri, yaitu apa? Kenyamanan, kedamaian pada dalam diri. Identitas luar diri itu merupakan suatu apa? Suatu sudut pandang dari berbagai macam. Misal dari segi pengetahuan, dari segi agama. Hal-hal contoh itu merupakan suatu apa? Suatu sudut pandang. Bagaimana kita menerimanya? Bagaimana kita melanjutkan dari pengetahuan itu, semuanya tergantung pada diri pribadi. Semua yang ada di luar diri itu adalah bagaimana kita menerima. Kita menerimanya semuanya kembali pada keberadaan pada hak diri atau hak dasar pada dalam diri masing-masing. Istilah banyak hal, ada dogma atau apa tuh namanya. Nah, semuanya itu adalah pengetahuan. Pengetahuan itu kembalinya pada diri pribadi. Bagaimana menerimanya? Semua hal yang ada di dalam diri itu selaras apa enggak pada luar diri? Atau bisa juga kan namanya gejolak-gejolak pada dalam diri. Itu diterima apa enggak pada dalam diri? Karena kita harus mempunyai suatu apa? Temperamen, kepribadian pada diri kita yang tidak bisa menerima dari sudut-sudut pandang orang lain, sudut pandang dari apa yang diperoleh dari buku yang dibacanya. Intinya semua itu bagaimana kita menerima, menjadi nyaman, damai pada diri. Karena tingkat suatu kesadaran atau kenyataan atau kasunyatan yang diterima pada apa yang diterimanya harus bisa mengadakan apa? Filterisasi pada dalam diri. Tidak semuanya harus kita makan ibaratnya. Porsi-porsinya tidak harus kita makan mentah-mentah. Harus kita pahami
Dari mana? Dari dalam diri. Pikiran, perasaan, emosi harus sesuai dengan apa? Sesuai dengan kejiwaan pada dalam diri. Kita tidak bisa mencampur adukkan. Apalagi ada istilah jangan memfotokopi orang lain. Kita harus punya jati diri pada diri, kenyamanan pada diri. Karena sifat Tuhan itu maha kasih, maha cinta pada semua makhluknya. Berarti kita tidak usah ketakutan karena kita dilahirkan di dunia ini mempunyai suatu kepentingan yang pribadi, mempunyai kepentingan yang harus diselesaikan pada diri kita. Diselesaikan pada diri kita. Semua apa yang ada pada luar diri adalah merupakan suatu sudut-sudut pandang. Bagaimana kita menerima, bagaimana kita menyelaraskan, yang terpenting kita tidak adanya kemelekatan yang ada pada luar diri. Bangunlah kesadaran pada dalam diri. Itulah yang terpenting, hakikat kita di dalam diri itu, dilahirkan di dunia itu, yang terpenting yaitu apa? Melanjutkan jiwa-jiwa pada dalam diri yang belum terselesaikan. Karena kita harus bisa melepaskan kemelekatan pada dunia. Kita bangun hakikat pada diri, yaitu fitrah, yaitu Islam pada diri. Maksudnya Islam yaitu apa? Menyerahkan pada diri. Di sini bukan Islam berarti agama. Yang terpenting kita harus berserah pada diri, berserah kepada Sang Pencipta, Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah berserah diri. Makasih. Om Swastiastu, salam rahayu, salam budaya, Om Swastiastu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.